Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadzakkar wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sebagaimana dijelaskan dalam pelajaran-pelajaran yang lalu tentang hakikat daripada al-jah, mengharapkan atau hakikat daripada menginginkan kedudukan di sisi manusia itu dikarenakan dia ingin mencapai kesempurnaan. Sebagaimana faizan matlubul qulub al-kamal, keinginan hati itu untuk menjadi yang sempurna. Wal kamal bil ilm wal qudrah, dan kesempurnaan itu bisa diraih dengan ilm, dengan keilmuan, atau qudrah, kemampuan. Wa tafawutud darajat fihi ghairu mahsur, dan kedudukan mereka itu segi kedudukan, mendapatkan kedudukan dari ilmu itu bukan satu derajat tapi darajat. Setiap orang berbeda-beda, tidak ada batasannya. Fa hadza sebab fi kaunil ilm wal mal wal jah mahbuban. Maka oleh karena itu ilm, harta, kedudukan itu adalah perkara yang sangat disukai, sebab dengan itu seseorang bisa dibilang sempurna. Wa huwa wara'u kaunihi mahbuban li ajli tawassul ila qada'i syahwat, yang mana diinginkan karena bisa sebagai wasilah perantara untuk mencapai apapun yang diinginkan oleh syahwatnya. Maka dalam menyukai atau menginginkan kesempurnaan dalam ilmu dan kemampuan itu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang harus kita jelaskan di sini. Yang pertama dinyatakan oleh Habib Umar, fal kamal haqiqi wa akhar wahmi. Kesempurnaan ini ada yang hakiki, sempurna yang hakiki. Ada sempurna yang wahmi, prasangka doang. Dinyangka udah sempurna padahal sih kagak sempurna. La haqiqata lahu. Allah. Baik, bisa dikecilin dikit, terlalu apa namanya? Allah. Baik. Wa yaltabisu, kecilin dikit deh. Suaranya kenceng sebabnya ntar jadi kagak enak kedengarannya. Allah. Wa yaltabisul haqiqi bil wahmi. Cuman masalahnya al haqiqi dengan wahmi ini tercampur, enggak bisa dibedakan. Yaltabis, orang banyak salah, dipikirnya wahmi itu dipikir itu hakiki, padahal wahmi. Nah sekarang kita bakal jelaskan apa itu hakikat ilm. Fakamalul ilm lillah. Jadi kesempurnaan ilmu itu hanya milik Allah. Fa innahu muhitum bi jami'il ma'lumat, sebab pengetahuan Allah mengetahui seluruh yang bisa dimaklum, yang bisa diketahui oleh Allah, semuanya bisa diketahui oleh Allah, maklumat. Wa kunul ma'lum maksufan bihi kasfan tammah, dan dengan pengetahuan Allah maka semua terbuka dan tersingkap begitu sempurna sehingga enggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Beda pengetahuan kita ini masih banyak yang kita enggak tahu. Daripada yang kita ketahui sama yang tidak ketahui, banyakkan yang tidak kita ketahui ya ahbab. Makanya kita terus menimba ilmu. Bahkan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki keilmuan yang begitu sempurna, tapi tetap kata Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Arti ilmu, tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui segala macam ilmu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmunya Anbiya terus bertambah, bahkan ilmunya Nabi Muhammad tanpa henti terus bertambah. Maka di sini yang mengetahui secara sempurna hanya Allah. Wa min haitsu innahu la yataghayyar wa la yazul. Dan ilmunya Allah itu lihat diketahui la yataghayyar, tidak berubah, la yazul. Wal abad kullama kanat ulumu aktsar kana aqrab ilallah. Dan manusia semakin bertambah ilmu maka makin dekat sama Allah. Jadi semakin kita bertambah ilmu kita, maka kita makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah terus. Makanya Nabi memohon untuk bisa bertambah ilmu, biar makin dekat kedudukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahma kana ilmuhu awdah wa igan wa asdaq kana aqrab ila Allah. Dan ilmunya kalau udah mencapai derajat yaqin, udah ilmunya sudah pasti, maka itu juga makin dekat dengan Allah. Wa mahma kana bi ma'lumat la taqbal taghyir kana aqrab. Dan ilmu seorang kalau seandainya enggak menerima taghyir, artinya enggak berubah-ubah, mantap seperti yaqin, ini pun juga sesuatu yang membuat orang dekat dengan Allah.
Dan dijelaskan di sini apa contoh mutaghayyirat, seperti ilmu bi kauni Zaid fid dar. Seperti seorang bilang mengetahui kalau Zaid, ada satu orang bernama Zaid ada di rumahnya. Bilang ini tahu nggak Zaid di mana? Oh, Zaid ada di rumah. Ada tabar ilm, tapi ilmu ini taghayyur. Iya baru taghayyur, bisa berubah. Kenapa? Sebab terkadang Zaid bisa keluar rumah tanpa pengetahuan dia. Jika dibilang Zaid ada di rumah padahal kosong, rumah tersebut nggak ada Zaidnya, artinya salah. Taghayyur, ya, berubah. Wa yumkin ayakhruja fa yabqa i'tiqad kaunihi fi dar jahlan. Jika meyakini Z ada di rumah itu suatu kebodohan, padahal Z udah gak ada di rumah tersebut. Wal takbihi jami' mutaghayyirat alam, begitu juga pengetahuan tentang apa yang terjadi di alam ini yang berubah-ubah. Ya. Meyakini kepada satu tidak update, ya, artinya nggak berubah, maka ini menunjukkan jahl, kebodohan. Dia nyangka ilm, fa iza laysa bil ilm. Watsani maklumat azaliyah, ada pengetahuan yang azaliyah bijawaz al-jaizat, yakni sifat yang berkaitan dengan sifat jaiz bagi Allah, wajib bagi Allah dan mustahil bagi Allah. Wa kullu hadhihi dakhilatun fi ma'rifatillah, yang mana ini semua untuk mengantarkan kita masuk dalam kategori ma'rifatullah, ya, mengetahui sifat wajib bagi Allah, mengetahui sifat mustahil bagi Allah, mengetahui sifat jaiz bagi Allah. Wa ma yajib lahu mustahil fi sifat wa yajuz fi af'alih. Fal ilmu billah, ilmu mengetahui akan Allah dengan sifatnya, perbuatannya, hikmahnya dalam ciptaan Allah di langit maupun di bumi, dan urutan dunia juga akhirat, wa may ta'allaq bih, dan apa yang berkaitan dengan itu semua, itulah al-kamalul haqiqi. Ya, jadi mengetahui ma'rifatullah itulah kamal haqiqi. Adapun kalau ilmu yang tidak mengantarkan kita pada ma'rifatullah, hadza wahmi. Ya. Walaupun yang dipelajari juga hal-hal yang baik, cuman kalau enggak mencapai ma'rifatullah cuman wahmi. Jadi al ilmu bi ma'rifatillah wa ilmul haqiqi alladzi yabruk man yattasif bihi min Allah. Yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabqa kamalan ba'dal maut. Dan ilmu tersebut akan terus sempurna bahkan setelah orang tersebut meninggal dunia, tetap sempurna. Makanya para ulama walaupun sudah meninggal dunia tetap sempurna. Ya. Ahya'un fi quburihim. Bahkan dinyatakan ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u." Ya. Orang-orang tuh pada mati semuanya. Kita semua nih yang tidak mengerti ilmu, wujudnya kita, hidupnya kita seperti orang meninggal, enggak bawa manfaat. Tapi ahlul ilmi walaupun sudah meninggal dunia ahya'u, hidup. Ya. Oke, kayak Imam Ghazali. Ya, saat ini beliau udah wafat. Ya. Berapa ratus tahun yang lalu beliau wafat, hadirin. 900 tahun yang lalu sampai 800 tahun yang lalu wafatnya Imam Ghazali. Cuman subhanallah seakan-akan hidup depan kita. Ilmu yang disampaikan tetap kita bisa manfaatkan. Penjelasan tentang agama masih kita bisa rasakan. Ada menunjukkan ahya, hidup. Dan hidupnya para ulama lebih daripada hidupnya para syuhada. Kalau Allah bilang dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang mati syahid itu ahya'un fi quburihim, ketahuilah ulama lebih dari itu. Sebab maqamul ulama di atas maqamnya syuhada. Ya. Kalau orang yang mati syahid dibilang hidup dalam kubur, apalagi ulamanya. Wahakadha, apalagi ambiyanya. Ya. Hakadha. Makanya di sini ketika ilmu yang menyampaikan dia akan ma'rifatullah, inilah yang dinyatakan kesempurnaan. Walaupun sudah meninggal tetap sempurna. Wa yakunu naran lil 'arifin ba'dal maut. Bahkan ilmu yang sempurna tersebut akan menjadi cahaya bagi orang-orang arif billah setelah kematian mereka. Bagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Artinya mereka sudah memiliki cahaya, cuman tetap minta, ya Allah sempurnakan lagi cahaya kita. Ya. Padahal itu cahaya udah ada di depannya, di sisinya, sehingga dia nggak bakal tersesat. Cuman tetap minta ditambahkan cahaya. Fatakunul ma'rifah ra'sul mal. Jadi ma'rifatullah itu ra'sul mal, modalnya untuk mendapatkan cahaya. Ya. Jadi kalau pengen dapat cahaya dari Allah harus punya ma'rifatullah. Ya. Yang mana dengan rasul mal tersebut, dengan ma'rifat tersebut yusilu ila kasfi ma lam yankasif fid dunya.
sehingga dia bisa melihat apapun yang tidak bisa terlihat di dalam dunia ini, mereka bisa melihatnya. Perkara gaib seakan-akan nampak jelas di hadapan mereka kalau udah mencapai ma'rifatullah. Makanya ini yang diucapkan oleh Sayyidina Harithah ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya kepada Sayyidina Harithah, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini ya Harithah? Qala asbahtu mu'minan billahi haqqan ya Rasulullah. Jadi hari ini merasakan kesempurnaan iman ya Rasulullah. Ma'rifah. Sempurna sudah iman saya. Kata Rasulullah, apa buktinya ya Harithah? Dia bilang, ka'anni ara ila arsy'illahi barizah. Seakan-akan ya Rasulullah saya melihat arsy-Nya Allah nampak depan mata saya. Arsy Allah perkara gaib. Lakin dia bilang ka'anni ara ila arsyillahi barizah wa ka'anni ara ahlal jannah fil jannah yatana'amun wa ahlan nar fil nar yata'awwahun. Dan saat ini ya Rasulullah seakan-akan saya melihat penghuni surga di dalam surga sedang mendapatkan nikmat, penghuni neraka dalam keadaan diazab oleh Allah. Padahal saat ini penghuni surga belum ada di surga, cuman dia melihat seakan-akan nampak jelas di hadapan dia. Inilah hadirin asar atau dampak daripada ma'rifatullah, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan lau kushifal ghita mazdadtu ilaihi yaqina. Dia bilang, kata Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau Allah bukakan hijab, keyakinan ana udah gak nambah lagi. Kenapa? Udah jelas banget udah full keyakinan dia. Makanya dikisahkan Al-Imam Abdurrahman Segaf bin Muhammad Muladawi oleh hadirin itu berapa tahun gak bisa tidur. Jadi kalau udah berbaring di kasur, madep kanan, madep kiri, bolak-balik, kagak bisa tidur siang malam. Bahkan ketika ditanya, kenapa ya Imam Abdurrahman? Dibilang, gimana anda bisa tidur? Kenapa? Sebab kalau anda madep kanan, anda ngelihat kayaknya ada sorga di depan saya. Orang kalau dengar surga gimana bisa tidur? Ya Allah, nikmat banget. Hilang ngantuk aneh. Aneh kalau madep kiri ngelihat neraka, takut bukan main. Aneh kalau ngelihat lurus terlentang kayak gini, aneh ngelihat daripada arsy Allah nampak di hadapan saya. Gimana aneh bisa tidur katanya? Subhanallah. Bahkan pernah Imam Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, guru daripada Habib Ali Habsyi, ketika beliau berkunjung ke rumah gurunya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Jadi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar tahu lagi datang hal. Dia buka jendela di tengah malam nih, Habib Bakar datang ke tempat gurunya menjelang subuh. Dia lihat tuh jendela gurunya itu, kamar gurunya dibuka, didapatin gurunya teriak keluar, Habib Hasan Saleh Al-Bahar. Mengatakan, ya Rabb, laisa muradi al-hur walal gusur, innama aradu kasfas sutur. Dia bilang, ya Allah, yang aneh inginkan bukan bidadari dan istana ini, bukan. Seakan-akan nampak depan mata dia itu istana surga. Saya enggak pengen istana wala bidadari ini ya Allah. Yang aku inginkan kasfas sutur, kau bukakan hijab antara aku dengan engkau. Artinya dia ngelihat nih surga, masih bilang aneh masih terhijab. Allah. Sebab memang hadirin, orang kalau nanti di dalam surga itu hijab tuh masih ada tuh. Kapan Allah buka hijab? Allah bukakan hijab saat kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada hijab lagi tuh khalas. Maka itu kenikmatan lebih indah dibandingkan kenikmatan surga. Hakadha. Ya Rabb, insyaallah Allah bukakan hijab dari kita semuanya. Amin. Jadi Allah nyatakan nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'imanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana wa takunul ma'rifah ra'sul mal yusul ila kasfi ma lam yankashif fid dunya kama anna mahu siraj. Seperti orang kalau dia punya lampu di malam hari, yajuz ayyashura sababan li ziyadatin nur bi sirajin akhar yaktabis minhu. Maka boleh-boleh saja dia nambah lampu satu lagi biar makin terang. Udah punya dua lampu, tambah lampu lagi yang ketiga, makin terang lagi. Intinya dia punya modal awal, lampu pertama tuh modalnya dia. Dan untuk menambahkan lampu kedua, lampu ketiga silahkan aja untuk menambahkan kesempurnaan dari terang cahaya lampu tersebut. Fayakmulun nur ala sabilil istitmam
Wa man laysa ma'ahul siraj, tapi kalau orang yang gelap-gelapan, gimana bisa nambah? Nambah cahaya. Dia pun nggak punya cahaya. Yang namanya nambah itu kalau udah punya, baru dibilang nambah. Kalau saya belum punya ya bukan nambah namanya. Hakadha faman laysa ma'asul ma'rifatillah lam yakun maun fi hadzal nur. Kalau orang belum punya ma'rifatullah, gimana bisa punya cahaya dari Allah? Hakadha fa yabqa, maka yang kita khawatirkan dia bakal dalam keadaan kegelapan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, kama matsaluhu fi dzulumati laysa bi kharijim minha. Ya, orang dalam kegelapan dia enggak bisa keluar dari kegelapan, terus dalam kegelapan. Ya, enggak kenal Allah dalam kegelapan. Ya. Dan naudzubillah min dzalik, kalau lebih dari itu, kadzulumatin fi bahril lujiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi sahab zulumatum ba'duha fawqa ba'd. Ya, orang berada di dalam kegelapan laut, di tengah laut, di dalam laut gelap. Sebab laut itu semakin dalam makin gelap. Ya, cahaya matahari enggak masuk ke dalamnya. Kemudian udah di dalam dasar laut, di atasnya ada ombak lagi, nutupin lagi. Ya, kalau laut air datar begitu aja udah enggak kelihatan, ditambahin ombak, dilapisin lagi, kegelapan di atas kegelapan. Udah kena ombak, di atas ombak awannya pun mendung. Ya Allah, gelap di atas kegelapan, enggak nampak sama sekali. Ini kalau orang enggak punya ma'rifatullah, ya, enggak kenal Allah, enggak tahu apa yang wajib, jaiz, mustahil, apa yang hikmah diciptakan alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan la sa'adah illa bi ma'rifatillah. Maka oleh karena itu enggak mungkin seseorang mendapatkan sa'adah, kebahagiaan, kecuali hanya dengan ma'rifatullah. Ya. Kalau ma'rifatullah, orang tersebut bahagia. Walaupun zahirnya sulit, bahagia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat hadirin, kalau kita mau ukur pakai logika, pakai mi'yar standar ekonomi kita, Rasulullah susah. 3 hari kagak makan Nabi. Seminggu dapurnya enggak ngebul, makannya cuman korma sama air putih. Ini mah bukan makanan orang kaya, ya, makanan orang miskin. Bajunya Nabi tambelan. Kadang sendalnya Nabi putus, dijahit lagi. Kalau kita sendal putus, ganti baru. Kadang sendal belum putus, ganti sendal baru. Itu kita. Tapi Rasulullah kalau udah putus sendalnya, jahit ulang lagi, disolos sendalnya. Yang jahit dia sendiri lagi pakai tangannya. Ya Allah. Itu Sayyidina Hasan Al-Basri bilang, saya pernah masuk ke rumah salah satu istrinya Nabi. Artinya rumahnya Rasulullah. Sebab Hasan Al-Basri ini diasuh oleh Ummu Salamah, istrinya Nabi Muhammad. Itu kata Hasan Al-Basri, lama dakhaltu bait ummahatul mukminin, ketika aku masuk salah satu rumahnya istri Rasulullah, saya angkat tangan saya bisa menyentuh langit-langit rumahnya. Pendek. Pakai masuk masjid ini, masuk Masjid Al-Munibin tinggi, masya Allah ya. Enak, hawa dingin, pakai AC lagi. Subhanallah, makin berkah insyaallah ya Ahmad. Kalau rumahnya Nabi, ya Allah, itu kalau kita ukur pakai standar ekonomi kita, wah susah nih. Ya. Tapi pernahkah Nabi mengeluh akan kesulitan? Kagak. Yang ada Nabi bergembira, bersyukur pada Allah. Sampai Nabi yagumul lail hatta yatawarramat gadamah. Nabi bangun malam sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh Siti Aisyah, "Gal ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Kenapa kau lakukan ini? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, "Qal afala akuna 'abdan syakura ya Aisyah?" Apakah enggak boleh saya jadi hamba yang pandai bersyukur ya Aisyah? Lihat. Ya. Bersyukur walaupun kelihatannya sulit, bahagia. Makanya hadirin, orang kalau sudah dapat ridha Allah, walaupun masuk neraka tetap nikmat. Kalau dia dapat ridha Allah. Dan orang kalau dapat murka Allah, walaupun di tengah sorga tetap tersiksa. Jadi makanya mereka kalau dia dapat ridha Allah, nah ridha Allah dicapai dengan nih ma'rifatullah, bisa menghantarkan kita pada ridha Allah. Makanya di situ orang yang bahagia itu adalah orang yang memiliki ma'rifatullah. Wa amma ma'ada dzalik fa minha ma la faidata lahu aslah. Adapun ilmu yang enggak mengantarkan kita pada ma'rifatullah, enggak ada gunanya.
enggak ada gunanya. Wa minha la ma lahu manfa'a fil i'ana ala ma'rifatillah. Tapi ada ilmu yang bisa menghantarkan kita pada ma'rifatullah. Dia bukan ilmu yang mengantar ma'rifat, tapi dia sebagai wasilah untuk mencapai pada ilmu ma'rifatullah. Apa itu? Seperti ilmu lughah, ya, ilmu bahasa Arab, ya, dengan alat ilmu nahwu, ilmu sharaf dan lain-lainnya, ilmu tafsir, ilmu fikih, akhbar, hadis Nabi, itu semua adalah ilmu yang menghantarkan kita pada ma'rifatullah. Wa tufid isti'dad nafs li tazkiyah. Maka dari situ ketika kita sudah memiliki ilmu ini sebagai wasilah, itu bakal mempersiapkan kita untuk mensucikan batin kita biar siap mendapatkan ma'rifah. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan sanubarinya. Wa qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau dia bersungguh-sungguh berupaya untuk mencapai ma'rifatku dengan dia pelajari ilmu-ilmu tadi, ilmu alat, ilmu lughah, ilmu fikih, ilmu akhbar, ilmu tafsir, ilmu hadis, dengan tujuan untuk mencapai ma'rifatullah, dia udah sungguh-sungguh, la nahdiyannahum subulana, kami bakal tunjukkan bagi dia jalannya kita itu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada usaha. Ya, ini kayak kita sekarang nih, ini salah satu usaha kita nih. Hadza juhduna. Ya, ini usaha kita untuk mencapai ma'rifatullah. Insyaallah berkat majelis kayak begini, insyaallah kita semua digolongkan orang yang mencapai ma'rifatullah. Hakadha. Wa innamal kamal bi ma'rifatillah wa ma'rifati sifatihi wa af'alihi. Ya, itu kesempurnaan itu kalau dia udah mengenal Allah, dengan mengenal sifat Allah, penciptaan, perbuatan Allah, wa yantafi jami'al ma'arif al-muhita bil mawjudat, dan dia mengetahui yantawi, ya, yantawi itu termasuk juga di dalamnya segala macam ma'arif al-muhita bil mawjudat, yang mengetahui segala macam yang ada. Izal mawjudat min afali, sebab semua yang ada ini itu murni bentuk ciptaan Allah. Ya. Ini alam semesta kita semuanya. Ada semuanya murni menghantarkan kita pada Allah. Kalau kita mau tafakur benar-benar. Ya. Makanya dinyatakan segala macam yang ada ini itu mengingatkan kita pada Allah. Makanya ada magom namanya magomul fana. Kalau dia nyampe magomul fana, yang diingat cuma Allah. Ya, yang diingat cuma Allah. Ngelihat orang ingatnya Allah. Ya, ngelihat langit yang diingat Allah. Sebab kenapa ini semua cuma musila ilallah. Ini semua cuma yang mengantarkan kita pada Allah. Ya. Faman arafaha, ya, min haitsu hiya fi'lullah wa min haitsu irtibatha bil qudrah wal iradah fa hiya takmilatu ma'rifatullah. Kalau dia menyadari bahwa ini semua yang ada alam semesta ini, ya, itu dia pahami dan dia renungi bahwa ini benar-benar murni fi'lullah, perbuatan Allah, ciptaan Allah, dan sesuai iradah Allah, maka ini semuanya adalah untuk menyempurnakan ma'rifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tafakkur akan ciptaan Allah, itu bisa menambahkan keyakinan kita pada Allah. Makanya dinyatakan tafakkur sa'ah khairu min ibadati sanah. Ya, tafakkur sesaat itu lebih afdal dibandingkan ibadah setahun. Kenapa? Sebab dengan tafakkur dia sesaat mencapai pada ma'rifah. Ya, yang penting tafakkurnya yang benar. Ya, jangan salah-salah. Kalau salah tafakkur ini leweng juga ntar ya. Ya, kholwat, ketawa pinggir jalan ntar. Ya, ini nggak benar berarti. Ya, tafakkur yang diajarkan. Akada. Makanya dengan mencapai ma'rifatullah nih, subhanallah. Cuman memang nggak gampang hadirin. Ya, sulit. Ini ma'rifahnya kita nih, ma'rifahnya kita itu baru kulitnya doang. Ya, baru kulitnya doang. Orang yang mengenal Allah, bahkan seorang yang mencapai kedudukan paling tinggi dalam ma'rifatullah di hadapan manusia ini, itu baru kenal kulitnya doang, belum kenal intinya. Ya. Sebab nggak ada yang tahu Allah melainkan cuman Allah. Nggak ada yang paling kenal Allah melainkan hanya Allah. Ada intinya. Kita ini cuman kulitnya doang. Ya. Kulitnya doang. Wa amal qudrah falaysa fiha kamal al haqiqi lil abad. Ya. Sedangkan kalau kekuatan, kemampuan, itu tadi ilmu. Adapun kalau qudrah,
Tadi kita bilang kan di awal dijelaskan kesempurnaan itu bisa dengan ilmu, bisa juga dengan qudrah, kemampuan, bisa dengan jah, kedudukan. Ya, makanya orang senang dengan salah satu dari tiga ini. Sedangkan yang kedua al-qudrah, falaysa fiha kamal al-haqiqi lil abad. Itu seorang hamba enggak memiliki qudrah secara hakiki. Enggak mungkin. Wa innamal qudrah al-haqiqiyah lillah. Kemampuan yang hakiki hanya milik Allah. Wa may yahdusu aqbi iradatil abad wa harakatihi fa bi ihdatsillah. Sebab sesuatu yang dilakukan oleh manusia, yang terjadi atas perbuatan manusia atau keinginan manusia, itu semua benar-benar ciptaan Allah. Ihdatsillah. Allah yang ciptakan, Allah yang bikin. Bukan kita pada hakikatnya. Apa yang kita mampu kerjakan? Semuanya datangnya dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan juga perbuatan kalian. Wa inna ma kamaluhu min jihatil qudrah bil idhafah ilal hal. Kesempurnaan ilmu kita ini min jihatil qudrah itu cuma idhafah ilal hal, kepada keadaan wahya wasilah lahu ila kamalil ilm. Yang mana keadaan dari qudrah kita ini itu adalah wasilah perantara kita untuk mencapai kesempurnaan ilmu. Kasalamati atrafihi. Seperti selamatnya anggota tubuhnya. Atraf yakni anggota tubuh. Matanya, tangan, kaki. Wa quwwati yadihi lil batsh, kemampuan tangan untuk memukul atau melakukan sesuatu. Warjuluhu lil masyi, kakinya untuk berjalan. Fa inna hadhil quwwa alatun lil wusuli biha ila haqiqati kamalil ilm. Ini cuma wasilah semua. Ya. Tangan dia, kaki dia, mata dia, gerak-gerik dia cuma sebagai wasilah untuk mencapai ma'rifah kesempurnaan ilmu tadi. Waqad yahtad fi istifa hadhil al-quwa ila al-qudrah bil mal wal jah. Kadang dibutuhkan untuk mencapai kekuatan qudrah ini harus menggunakan al-qudrah bil mal wal jah. Untuk mencapai qudrah ini harus dengan harta dan kedudukan. Fa inna lam yastamilhu lil wusul bi ila ma'rifati jalalillah fala khaira fi. Adapun qudrah kalau tidak digunakan bukan untuk mencapai ma'rifatullah, maka qudrahnya dia itu enggak ada faedah sama sekali. Kekuatan dia enggak ada faedah sama sekali. Illa min haitsul ladzal haliyah, melainkan cuma untuk mencicipi kelezatan saat itu allati tanqadi alal ghurub, yang bakal hilang tuh kekuatannya. Sekarang dia kuat, bakal datang waktunya dia lemah. Sehingga dia merasa senang dengan kekuatan dia, senang dengan kemampuan dia. Kemampuan yang kita miliki ini kalau bukan untuk sebagai wasilah ma'rifah kepada Allah, maka ini enggak ada faedahnya, sebab ini bakal hilang, bakal lenyap dalam waktu dekat ini. Wa man dzanna dzalika kamalan qad jahil. Yang menganggap kesempurnaan itu dengan kekuatan yang dimiliki saat ini yang tidak menghantarkan pada ma'rifatullah, maka ini adalah suatu kebodohan. Wal khalqu aktsaruhum halikuna fi ghamrati hadzal jahl. Dan kebanyakan manusia ini artinya tertipu, binasa gara-gara tertipu dengan kebodohan ini. Iz yadunnun anal qudrata 'alal ajsad wa ayan wa amwal ta'zimul qulub kamal wa ta'zimul qulub kamalun. Sebab dia menganggap kemampuan dengan fisiknya, kemudian juga ayan bagi anggota tubuhnya, wal amwal, ayan al amwal, hartanya, ta'zimul qulub, pengagungkan hati, itu dianggap sempurna. Sehingga akhirnya fa'ahbu wa talabu wa sughilu bih wa tahalaku alaihi wa nasul kamal al haqiqi alladzi yujibul ghurub min Allah taala wa huwa al-ilm wal hurriyah. Sehingga akhirnya dia jadi lupa. Dia menganggap kekuatan itu, harta, kedudukan itu di mata manusia itulah kesempurnaan yang sesungguhnya, sehingga dia lupakan hakikat daripada ma'rifatullah tadi, hingga akhirnya dia menjadi binasa. Allah dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Allah tentang sahabat-sahabat Rasulullah yang menghadiri perang Hunain. Dahulu waktu perang Badar kita tahu sahabat jumlahnya sedikit, tapi Allah berikan kemenangan buat para sahabat. Kenapa? Sebab mereka bersandar kepada Allah. Sebab meyakini kekuatan bukan dari kita, kekuatan dari Allah. Tapi ketika mereka lupa waktu perang Hunain, menganggap kekuatan datangnya dari diri mereka, lihat apa yang terjadi. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yawma Hunain iz a'jabatkum kathratukum
Allah nyatakan falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaitum mudbirin. Allah nyatakan Allah telah menolong kalian hai sahabat-sahabatnya Rasulullah fi mawatin katsirah, dalam banyak sekali peperangan kalian dibantu sama Allah. Tapi wa yaum Hunain, Allah khususkan yaum Hunain. Kenapa? Sebab para sahabat waktu Fathul Mekkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah itu mereka murni menisbahkan diri mereka kepada Allah sehingga kota Mekkah bisa ditaklukkan dengan mudah tanpa ada pertumpahan darah. Padahal ini orang Mekkah punya keahlian perang, berperang melawan orang Madinah tuh bukan sekali dua kali, berulang kali. Perang Badar, perang Uhud, Hamra'il Asad, kemudian juga namanya perang Khandaq. Walhasil banyak peperangan. Tapi ketika Fathul Mekkah itu bisa ditaklukkan dengan mudah, sehingga mereka menyerah, memasrahkan diri mereka pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 bulan kemudian pada bulan Syawal mereka berangkat dari Mekah menuju Hunain, Taif. Berangkat ke Hunain dengan jumlah besar 10.000 pasukan. Di tengah jalan mereka lupa kekuatan datangnya dari Allah. Mereka bilang, wah, jumlah kita banyak, 10.000 orang, senjata kita lengkap. Kemudian Hunain ini, orang Hunain ini bukan orang yang ahli dalam berperang, beda sama orang Mekah. Kalau Mekah aja takluk dengan mudah dengan jumlah kita, apalagi Hunain. Makanya Allah nyatakan wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian kagum dengan kekuatan kalian, dengan jumlah kalian. Apa kata Allah? Falam tughni ankum syai'a. Itu semua kekuatan kalian itu enggak ada gunanya sama sekali. Senjata lengkap kalian enggak ada gunanya sama sekali. Bahkan apa yang terjadi? Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Ini bumi yang begitu luas terasa sempit bagi kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari tunggang langgang, kabur dari orang-orang waktu perang Hunain tersebut. Yang mantap di situ cuman beberapa orang, Nabi Muhammad beberapa orang. Makanya di sini Allah tegur pada kita, jangan kita beranggapan kekuatan itu datang dari kita, jumlah pengikut. Saya kalau punya pengikut banyak berarti saya hebat. Saya kalau punya kekuatan berarti saya hebat. Kalau saya punya ilmu banyak berarti saya hebat. Itu cuma membuat kita jauh dari Allah. Sehingga kita menganggap ini kesempurnaan, padahal tidak ada kesempurnaan di situ. Kesempurnaan sesungguhnya ilmu kita, harta kita, kekuatan kita yang menyampaikan kita pada ma'rifatullah. Ini baru kesempurnaan. Tapi selain menyampaikan itu semuanya nggak ada gunanya sama sekali. Wa amal ilm, maka di sini wa nasu al-kamal hakiki, dan mereka melupakan kesempurnaan hakiki yang membuat mereka makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kesempurnaan hakiki bisa diraih dengan ilmu dan hurriyah. Amal ilm fama zakarna min ma'rifatillah. Kalau ilmu udah kita jelaskan tadi tentang ma'rifatullah, yang kedua hurriyah. Terbebas atau kebebasan atau terbebasnya. Apa terbebas? Fal khalas min asari syahwat wa ghumumid dunya. Orang yang sempurna itu orang yang terbebas dari tawanan syahwatnya dia. Sebab kita ini masih tertawan, hadirin. Kita ini tertawan dengan syahwat. Kita ini masih budaknya hawa nafsu, masih tunduk dengan ajakan hawa nafsu. Makanya kalau dia bisa melepaskan diri dari syahwat, bisa menaklukkan hawa nafsunya, wa ghumumid dunya, kesumpekan yang ada di dunia, ini baru orang yang sempurna. Kalau kita belum, harga cabai naik kita bingung, wah naik lagi, wah saya lihat umum dunia. Oke hadirin, terus terang kita kalau melihat itu di Hadramut, di kota Tarim tuh, itu harga barang tuh, artinya itu memang benar-benar parah, lebih parah dari kita. Cuman kehidupannya kagak berubah. Yang ngaji tetap ngaji, yang ibadah tetap ibadah. Sampai kadang-kadang kita bingung, ini orang apa malaikat nih? Dalam majlis sih nggak ngebahas dunia sama sekali, yang dibahas cuma ayo cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, ilmu fikih, ilmu ini, subhanallah. Itu kesibukan mereka. Sampai dalam keadaan kayak begini nih, nggak ngeluh sama sekali. Bahkan yang ngemis pinggir jalan kagak ada.
Kalau toh ada orang dari luar hadirin. Orang dari luar, sebab dia tahu di kota Tarim ini banyak orang-orang dari mancanegara yang belajar, makanya dia masuk jadi pengemis. Tapi orang Tarim sendiri, alas, kalau kumpul sama kita kayak orang nggak punya masalah. Problem mereka tutupin, sehingga kalau kita lihat semua orang bekhair semuanya, sehat-sehat semua. Padahal kadang-kadang tuh kalau makan ya Allah ditaker. Anda ingat kemarin Alwi anaknya Ami Ahmad waktu berangkat ke Hadramut yang terakhir dia cerita sama kita. Itu kita dulu diundang sama Fulan bin Fulan. Itu masya Allah tuh kita diundang makanan tuh satu nampan tuh cuma 3 orang atau 4 orang, dagingnya banyak. Tuh orang dulu. Sekarang kita tahu susah kapan waktu kita diundang makan. Dia nggak pernah cerita susah. Kita tahu dia susah waktu kita diundang makan di rumahnya. Lagi susah ngundang makan lagi. Pas ngundang makan itu satu nampan dimakan sekeluarga 7 orang 8 orang makan bareng-bareng kata Habib Ali. Sama saya makan bareng-bareng mereka orang. Itu apa yang dimakan? Cuman ayam setengah potong. Itu kita makan bareng-bareng. Ternyata itu makanan dimakan siang mereka tuh habis ini nggak bisa nambah lagi, cuman itu doang. Sampai aneh baru tahu susah mereka orang pas waktu diundang makan. Kalau enggak kita nggak tahu. Wah kata mereka tutupin tuh keadaan mereka. Subhanallah. Hadza al-hurriyah min asri sahwat wa ghumumid dunya. Wa dafa athar sahwa wal ghadab anin nafas minal kamal. Dan sehingga kalau dia bisa menolak, menjauhkan dirinya dari syahwat dan amarah dari hawa nafsu ini adalah bentuk kesempurnaan. Alladzi huwa sifatul malaikah. Yang mana ini ada sifatnya malaikat. Wa min sifatil kamalillahi istihalah taghayyur. Faman kana 'anit taghayyuri wat ta'thir bil awarid ab'ad kana ilallahi agrab. Semakin jauh daripada sifat taghayyur ini, syahwat yang berubah-ubah, emosi yang berubah-ubah, semakin bisa menjauhi, maka dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan al-kamalatu tsalatsa. Jadi kesempurnaan itu ada 3 katanya. Al-ilm yaitu ma'rifatullah, al-hurriyah dari ghumumid dunya wa asri syahwat wa adamut taghayyur bi syahwat, dan tidak dia bisa mempertahankan biar syahwatnya itu enggak berubah, mantap, tunduk di bawah kekuasaan dia. Makanya dahulu Al-Imam Abdurrahman bin Ali Ainul Mukasyifin, kakek daripada Ami Ahmad, ayahnya Syihabuddin Akbar Ahmad bin Abdurrahman bin Ali. Hadza Abdurrahman bin Ali dalam qasidahnya dia bilang, kuntu abdal hawa wal an malikuha. Dulu saya ini budaknya syahwat, budaknya hawa nafsu, tapi kalau sekarang aneh pemiliknya, aneh tuannya. Dia sebagai budak saya tundukkan dia sehingga bisa nurut apapun yang aku inginkan. Tuh lihat. Jadi nanti kalau doa jangan minta dihilangin hawa nafsu, jangan. Akhirnya nggak nafsu makan, nggak nafsu ngapa-ngapain kita. Tapi doa, ya Allah tundukkan hawa nafsu saya. Biar kita ini hawa nafsu bisa nurut sama kita. Sebab kata ulama, bahkan disebut kalau Imam Ghazali, bahwa hawa nafsu ini ibaratnya kayak kuda liar. Kita ini penunggangnya. Kita kalau nunggangin kuda yang liar, yang ada kuda yang liar ini yang bawa kita kemana dia mau. Itu suruh berhenti gak mau, tetap jalan. Itu suruh jalan dia gak mau, dia berhenti. Khalas semaunya dia. Tapi kalau kita bisa jinakkan itu kuda menjadi kuda yang jinak, maka bisa kita arahkan kemanapun kita inginkan. Nah hawa nafsu kayak gitu, kuda liar hadirin. Ya Allah, ya, kita belum bisa ngejinakin, yang ada kita dibawa kemana-mana ini. Kata Tayyib wal ma'rifah wal hurriyah la yan'adiman bil maut bal yabkiyan kamalan. Dan ilmu ma'rifatullah dan hurriyah itu tidak akan pernah punah dengan kematian, yang ada tetap ada dan terus sempurna. Fanzur kaifan galabal jahilun wa kabbu inkibabul umyan. Cuman kita lihat orang-orang yang bodoh akan ma'rifatullah, mereka ini terjerumus, terjatuh, masuk seperti orang yang buta tidak lihat lubang di depannya, masuk ke dalamnya. Inkibabul umyan. Faqbalu ala talabi kamalul qudra bil jah wal mal, dia mencari kesempurnaan budaya itu dengan jah, dengan kedudukan dia, wal mal dengan harta, wa huwa la yaslam wala baga'alahu, dan padahal dia enggak selamat.
Wa aradu an kamalil hurriyah, dia lupakan tuh kesempurnaan daripada terbebasnya dan kesempurnaan daripada ilm. Wa huwa abadi, yang mana itu kekal, fastara wal hayatad dunya bil akhirah, akhirnya dia beli dunia dengan akhiratnya. Fal ilmu wal hurriyah hiyal baqiyat as-salihat, dia adalah bagiatus salihat. Wa kullu ma tadharuhu riya'ul maut fa huwa zahratul hayatid dunya, adapun yang tertiup, ya, tertiup apa yang tadharuh, yang tadharuh ini yang rontok dengan tiupan anginnya kematian, itu yang rontok cuman zahratud dunya, harta duniawi, keindahan duniawi, itu yang rontok. Kalau kita meninggal, itu yang hilang dari kita itu. Ya, harta kita hilang, rumah kita hilang, jadi milik ahli waris, keluarga kita hilang, semua yang kita punya hilang semuanya. Hilang dengan tiupan angin kematian. Tapi wa kullu ma la yaftahu, tapi yang enggak bisa dipatahkan dan tidak bisa dirontokkan dengan kematian, bahwa al-baqiyatus shalihat, yang mana itu adalah al-ilm billah dan juga al-hurriyah anin nafs. Wa qad arafta anna kamalul qudra bil mal wal jah zanni la aslalahu. Maka sebagaimana kita ketahui sekarang bahwa kesempurnaan dengan qudrah, dengan harta atau dengan kedudukan itu cuma zanni, wahmi. Ya, bukan hakiki, bukan kesempurnaan yang hakiki, cuma kesempurnaan yang zanni. Wa man yunfiqis sa'at fi jam'i malihi mukhafatu faqrin falladhi fa'ala al-faqru. Orang yang apa namanya, yunfik saat, menginfakkan waktunya hanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka yang ngerjain ini orang miskin. Ada faqr, inilah kemiskinan. Ya, walaupun hartanya banyak tapi takut miskin, miskin berarti. Ya, tapi lihat para aulia, para salihin, kata Imam Al-Haddad, faqiruhum hurrun wa dzu malin munfiqun. Ya, fakirnya mereka para aulia hur, merdeka. Ya, fakirnya kita kayak orang tertindas, tapi kalau mereka hurrun, faqiruhum hurrun. Dan aulia yang zumal, yang punya harta, munfiqun, enggak pernah berhenti. Ya, yang fakir hur, yang punya amal yunfik. Subhanallah. Ya, illa qadarul bulughah minhuma ilal kamalil haqiqi. Ya, boleh kalau ente cari harta itu, cari nafkah, cari uang, cari harta itu cuma untuk apa namanya, qadarul bulughah. Ya, yang dibutuhkan lah, sesuai yang dibutuhkan. Ya, untuk mencapai kamalul haqiqi. Allah maj'alna mimman waffaqtahu lil khair wa hadaitahu lil lutfik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang diberikan taufik untuk kebaikan, dan Allah berikan kita hidayah dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu, wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatih wa sirril Fatih wa bil karamadil Fatih wa bil barakati suratul Fatih wa bi syafaati suratul Fatih ya farij yarham ya kazifan wa man ya'tik yaghfir wa yarham. Allahul latif bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal ghawiyul aziz. Allahul latif bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal ghawiyul aziz. Allahul latif bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal ghawiyul aziz. Allahumma lutf bi fi taysir kulli asir fa taysir wa asir alayka yasir. As'aluka yusra wa taysir wa lutfa wal afiyah wal mu'afatan daimah fid din wa dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.